Kisah Putri Penyendiri dan Lebah Baik Hati. Di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang putri cantik dan baik hati bernama Karini. Kedua orang tuanya, yaitu Raja dan Permaisuri, sangat menyayanginya. Putri Karini dikenal sebagai putri yang sangat ramah dan suka membantu orang lain. Hal itu membuat Putri Karini tidak hanya disayangi oleh sang raja dan permaisuri, tapi juga oleh seluruh rakyat kerajaan. Setiap kali keluar dari istana untuk berjalan-jalan, Putri Karini selalu menyapa orang-orang yang ditemuinya di jalan. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi, Nek. Oh, hai. Selamat pagi, Putri Karini yang cantik. Begitulah Putri Karini. Dia selalu menyapa siapa saja yang ditemuinya dengan ramah. Tidak peduli apakah orang yang ditemuinya adalah bangsawan atau rakyat biasa. Tapi kemudian, sifat Putri Karini tiba-tiba berubah sejak ibundanya meninggal dunia. Sejak sang permaisuri meninggal, Putri Karini berubah menjadi seorang putri yang pemurung dan tidak bersemangat. Putri Karini juga menjadi jarang berjalan-jalan keluar istana dan tak pernah menyapa para penduduk kerajaan lagi. Hal itu membuat para penduduk juga menjadi enggan untuk menyapa sang putri. Suatu pagi saat sedang sarapan bersama dengan Putri Karini di ruang makan, sang raja menyampaikan kalau ia merasa sedih melihat Putri Karini yang terus-terusan murung sejak sang permaisuri meninggal. Anakku sayang, kenapa kau terus-terusan murung seperti itu? Ayah rindu putri ayah yang selalu ceria dan selalu menyapa semua orang yang kau jumpai. Kenapa kau sekarang sangat berubah seperti ini, anakku sayang? Aku tidak berubah, Ayahanda. Aku masih Putri Karini yang dulu. Rakyat kerajaan inilah yang telah berubah, karena sekarang aku sudah tidak memiliki ibu. Mereka tidak mau lagi menyapaku seperti dulu saat aku memiliki ibu. Mereka semua sudah tidak menyayangiku lagi sekarang. Saya tetap menyayangimu, anakku sayang. Kaulah yang berubah. Kau menjadi pemurung dan tidak mau lagi menyapa orang-orang yang kau temui sekarang. Mendengar ucapan ayahnya itu, Putri Karini langsung berhenti makan. Ia lalu meninggalkan meja makan dan keluar dari istana. Putri Karini begitu sedih mendengar ayahnya sendiri mengatakan kalau dia telah berubah. Putri Karini terus berjalan meninggalkan istana dan tak lama kemudian, ia sampai di tepi sebuah danau yang lokasinya tak terlalu jauh dari istana. Di tepi danau itu, Putri Karini langsung menumpahkan seluruh kesedihannya. Ia menangis terseduh-seduh. Ayahanda juga sudah tidak menyayangiku lagi seperti semua penduduk di kerajaan ini. Ibunda, aku sangat rindu padamu. Putri Karini terus menangis di sana. Dan semenjak hari itu, Putri Karini selalu mengunjungi danau itu setiap hari. Dia datang ke sana untuk menyendiri kemudian menangis menumpahkan seluruh kesedihannya. Penduduk kerajaan semakin enggan untuk menyapanya dan Putri Karini pun mendapat julukan baru sebagai si Putri Penyendiri. Suatu hari, tangisan Putri Karini tak sengaja didengar oleh seekor lebah madu bernama Hebah yang sedang bermain bersama teman-temannya di dekat sarang mereka. Hebah adalah seekor lebah yang baik hati dan suka menolong lebah lain yang sedang kesusahan.
Meskipun sudah tak punya orang tua, Heba sangat disayangi oleh seluruh anggota koloninya. Mendengar suara tangisan, Heba langsung menghentikan kegiatan bermainnya. Berhenti teman-teman. Apakah kalian mendengar suara tangisan? Ya, aku mendengarnya. Suaranya dari tepi danau sana. Aku akan mengeceknya. Kalian tunggu di sini saja ya. Heba pun pergi meninggalkan teman-temannya untuk memeriksa suara tangisan yang didengarnya. Sesampainya di tepi danau, Heba melihat seorang putri cantik sedang menangis sendirian. Heba sempat ragu untuk mendekati putri yang sedang menangis sendirian itu. Tapi akhirnya, Heba memutuskan untuk menghampiri Putri Karini. Halo, aku Heba. Mengapa kau menangis sendirian di sini? Putri Karini langsung menghentikan tangisnya. Ia berusaha mencari dari mana asal suara yang baru saja ia dengar. Ternyata, suara itu berasal dari seekor lebah yang berada tak jauh dari posisinya. Siapa kau? Aku Heba. Aku mendengar suara tangisan saat sedang bermain bersama teman-temanku tadi. Jadi aku pergi ke sini dan melihat kau sedang menangis sendirian. Apakah kau butuh teman? Tidak, aku tidak butuh teman. Aku hanya ingin sendirian. Jadi, tolong tinggalkan aku sekarang juga. Tapi... Aku bilang pergi sekarang juga. Teriakan Putri Karini membuat Heba langsung pergi meninggalkan tempat itu. Heba kembali ke tempat teman-temannya bermain tadi. Teman-teman Heba langsung menanyakan Heba tentang suara tangisan yang mereka dengar tadi. Bagaimana Heba? Kau sudah menemukan siapa yang menangis tadi? Iya, aku sudah menemukannya. Suara tangisan itu berasal dari Putri Karini, putri kerajaan ini. Kenapa dia menangis sangat sedih seperti itu? Aku tidak tahu. Dia mengusirku saat aku mendekat. Kalau begitu, kau jangan mendekatinya lagi. Berbahaya. Tidak, aku akan terus mencoba mendekatinya apapun yang terjadi. Aku sangat yakin dia membutuhkan seorang teman. Maka keesokan harinya, Heba kembali menghampiri Putri Karini yang sedang menangis sendirian di tepi danau. Dan seperti hari sebelumnya, Putri Karini kembali mengusir Heba dan menyuruhnya untuk tidak mendekatinya lagi. Tapi Heba tak pernah putus asa. Dia terus menemani Putri Karini setiap hari di tepi danau itu. Suatu hari, Putri Karini merasa sangat marah karena Heba terus-menerus mendatanginya yang sedang menangis sendirian di tepi danau. Harus berapa kali kukatakan padamu, aku ingin sendirian saja. Aku tidak mau ditemani oleh siapapun. Aku tahu apa yang kau rasakan. Kau pasti sangat sedih. Aku di sini untuk menemanimu. Kau tidak boleh terus-terusan merasa sedih. Tidak, kau tidak akan tahu bagaimana perasaanku. Aku sangat tahu. Kedua orang tuaku juga telah meninggal sejak aku masih kecil. Jadi aku tahu apa yang kau rasakan. Mendengar ucapan Heba, Putri Karini langsung berhenti menangis. Ia memikirkan ucapan Heba yang tadi. Putri Karini terus diam sampai hari menjelang sore. Putri cantik itu juga tidak lagi mengusir Heba untuk pergi meninggalkannya sendirian. Ia membiarkan Heba terus menemaninya sampai hari hampir sore. Hari sudah hampir sore. Aku akan pulang ke sarangku. Kau juga harus pulang ke istana, Putri. Sang raja pasti mencarimu.
Putri Karini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tetap diam saja saat Heba bersiap pergi meninggalkan tepi danau untuk pulang ke sarangnya yang berada di salah satu pohon yang terletak tak jauh dari tepi danau. Tapi ternyata, diam-diam Putri Karini mengikuti Heba pulang ke sarangnya. Ia penasaran dengan kehidupan lebah madu itu. Sesampainya di sarang Heba, Putri Karini yang mengintip dari balik sebuah pohon di dekat sarang Heba melihat Heba disambut begitu hangat oleh seluruh koloni lebah. Akhirnya kau pulang juga ke sarang ini, Heba. Kau dari mana saja? Aku sedang menemani Putri Karini yang sedang menangis sendirian di tepi danau tadi, Paman. Kau memang sangat baik kepada semua orang, Heba. Ini, minumlah dulu. Setelah itu kau boleh istirahat. Kau pasti kelelahan setelah menemani putri itu seharian. Heba langsung menerima minuman yang diberikan oleh bibinya. Tak lupa, Heba juga mengucapkan terima kasih kepada bibinya itu. Terima kasih, Bibi. Putri Karini terus memperhatikan Heba dari balik sebuah pohon yang tumbuh tak jauh dari sarang Heba. Melihat koloni lebah yang lain sangat menyayangi Heba, ia pun menjadi penasaran. Kenapa semua lebah sangat menyayangi lebah kecil itu? Aku juga ingin disayangi seperti itu. Aku harus bertanya pada lebah kecil itu, bagaimana caranya agar bisa disayangi oleh semua orang seperti itu. Besok, dia pasti akan menemuiku lagi di tepi danau seperti tadi. Aku akan menanyakannya pada lebah kecil itu di sana. Putri Karini langsung pergi dari sana dan segera pulang ke istana. Saat dia berada di kamarnya menjelang tidur, Putri Karini terus memikirkan Heba yang disambut begitu hangat oleh seluruh lebah di koloninya. Dia juga memikirkan ucapan Heba tadi siang yang mengatakan kalau dia tak boleh terus-terusan bersedih. Lebah kecil itu benar. Aku tak boleh terus-terusan bersedih dan menyendiri seperti ini. Tapi sekarang ini sudah tidak ada yang menyayangiku seperti dulu. Ayahanda dan para penduduk kerajaan ini sudah tidak menyayangiku lagi. Mereka tidak mau menyapaku setiap berpapasan denganku. Bagaimana caranya aku membuat mereka menyayangiku lagi seperti dulu? Putri Karini terus saja memikirkan bagaimana caranya untuk membuat seluruh penduduk kerajaan kembali menyayanginya seperti dulu. Dia pun berpikir kalau dia harus bertanya pada Heba bagaimana caranya. Ya, aku harus bertanya pada lebah kecil itu, bagaimana caranya membuat semua orang kembali menyayangiku seperti dulu. Kalau begitu, aku harus segera tidur sekarang agar bisa bangun lebih awal dan menunggunya di tepi danau besok pagi. Putri Karini akhirnya tertidur. Ia tertidur sangat nyenyak seperti anak kucing yang tertidur di pelukan induknya. Pagi-pagi sekali, Putri Karini sudah bangun. Setelah sarapan bersama sang raja, ia pun bergegas pergi ke tepi danau untuk menemui Heba. Sesampainya di danau, dia melihat Heba belum datang. Maka, ia pun memutuskan untuk menjemput Heba ke sarangnya. Lebah kecil itu belum kesini. Kalau begitu, aku akan menjemputnya ke sarangnya saja. Putri Karini bersiap untuk menjemput Heba ke sarangnya. Tapi tiba-tiba, Heba sudah berada di belakangnya. Kau mau kemana, Putri? Tadinya aku hendak pergi ke sarangmu, tapi ternyata kau sudah ada di sini. Ke sarangku? Kau mau apa ke sarangku? Apa kau mencariku? Ya, aku mencarimu. Putri Karini lalu kembali duduk di tepi danau itu.
Heba juga akhirnya hinggap di sebuah batang kayu yang berada di dekat Putri Karini. Kenapa kau mencariku, Putri? Dan kenapa kau sudah tidak menangis lagi hari ini? Pertanyaan Heba membuat Putri Karini jadi kikuk. Dia bingung harus menjawab apa karena dia sendiri tidak tahu kenapa ia tak menangis lagi hari itu. Aku punya sebuah pertanyaan untukmu. Pertanyaan? Pertanyaan apa? Kenapa kau sangat disayangi oleh seluruh lebah di kolonimu? Bagaimana bisa kau tahu aku sangat disayangi oleh seluruh lebah di koloniku? Putri Karini nampak terdiam sejenak. Ia ragu-ragu untuk mengatakan kepada Heba kalau dia mengikuti lebah kecil itu ke sarangnya kemarin sore. Tapi akhirnya Putri Karini mengatakan yang sejujurnya kepada Heba. Aku diam-diam mengikutimu pulang ke sarang kemarin sore. Dan di sana aku melihat kau disambut dengan sangat hangat oleh seluruh lebah di kolonimu. Kau mengikutiku pulang ke sarangku? Putri Karini hanya menganggukkan kepala. Heba pun tersenyum. Heba lalu menceritakan kenapa ia bisa begitu disayangi oleh seluruh lebah di koloninya. Mereka semua menyayangiku karena aku suka membantu mereka. Aku juga selalu menyapa setiap lebah yang kutemui. Kenapa kau menanyakan hal itu, Putri? Tidak, aku hanya penasaran saja. Kau tahu, aku juga sangat disayangi oleh seluruh penduduk di kerajaan ini dulu. Tapi, semenjak ibundaku meninggal, mereka sudah tak menyayangiku lagi. Aku ingin kembali disayangi oleh seluruh penduduk kerajaan ini seperti dulu. Itulah mengapa aku bertanya padamu. Ya, aku pernah mendengar kau sangat disayangi oleh seluruh penduduk di kerajaan ini. Tapi semenjak ibundamu meninggal, kau berubah menjadi pemurung dan tak lagi ceria seperti dulu. Kalau kau ingin disayangi seperti dulu lagi, maka kau juga harus menjadi Putri Karini yang dulu. Putri Karini keheranan dengan jawaban Heba barusan. Ia pun menanyakan apa maksud dari ucapan Heba. Kembali menjadi Putri Karini yang dulu. Apa maksudmu? Kau harus menjadi putri yang ceria dan suka membantu semua orang lagi, seperti dulu. Dengan begitu kau akan menjadi putri yang disayangi oleh semua orang lagi, sama seperti dulu. Putri Karini nampak memikirkan saran dari Heba si lebah. Tapi ia juga merasa ragu dengan saran yang Heba sampaikan barusan. Apa kau yakin aku akan kembali disayangi oleh seluruh penduduk kerajaan seperti dulu jika aku kembali ceria dan mau membantu semua orang? Ya, aku sangat yakin. Cobalah. Mulai besok kau harus menjadi putri yang ramah dan mau membantu semua orang lagi. Maka Putri Karini pun mulai melaksanakan saran yang diberikan Heba. Ia mulai menyapa semua orang yang ditemuinya lagi. Putri Karini juga mulai membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ucapan Heba pun terbukti benar. Sejak saat itu, Putri Karini kembali menjadi putri yang disayangi oleh seluruh rakyat di kerajaan itu. Putri Karini juga tak pernah lagi pergi ke tepi danau untuk menangis sendirian di sana. Ia selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bermain bersama di tepi danau. Dan ia pun akhirnya menjalin persahabatan dengan Heba selamanya.